Yes. Oke, nak. Sekarang suster sudah record ya. Jadi mari kita sama-sama, kita sambil mengepalkan tangan, silakan dulu mic-mu silakan dulu semua dibuka, masih banyak yang tertutup. Silakan open mic. Kita sudah buat recordnya ya, supaya nanti suara kita semua mantap. Oke, baik. Mari kita sambut dengan satu kata, selamat, satu kalimat, selamat Hari Kebangkitan Nasional 2021. 1, 2, 3. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2021. Semangat. Bareng lagi. Karena kita lewat Zoom ya, jadi suaranya tidak bisa. Suster sekali lagi dong, suster. Semangat gitu. Suster sekali lagi. Mari, Suster Lydia yang menjadi pelop, yang menjadi itunya, konduktornya, silakan. Oke, semangat ya. Ngomong anak-anak, ngomong semangat ya. 1, 2, 3. Semangat. Oke, thank you. Boleh dong dikasih di kolom reaction-nya tanda tepuk tangan. Ya, tanda kita bahwa hari ini kita merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Ya, wow, keren. Yes. Hore. Boleh silakan membuat foto ya, karena suster tidak bisa melakukan banyak hal dari sini gitu ya. Silakan mengambil foto kalau bisa. Semuanya open kamera supaya kita pada hari ini bersama-sama, ada Bapak Ibu guru semua lengkap di sini, kita bertemu kelas 7 A, B, C dan D ya. Baik Bu Nelly, Bu Leni, Suster Lydia, Bu Vivi, dan siapa lagi yang ada di sini ya. Selamat pagi semua anak-anak, dan sekali lagi Suster mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-113. Temanya kita apa ya, Jason? Apa tema Hari Kebangkitan Nasional kita, Jason, tahun 2021? Ada Jason? Nggak tahu, Suster. Oke, nak, siap. Nggak apa-apa, tetap bangkit, tetap semangat gitu ya. Niko, silakan Niko. Tema Hari Kebangkitan Nasional kita. Diskusi interaktif. Nah, ayo nak. Silakan. Tema Hari Kebangkitan Harkitnas 2021. Memaknai Hari Kebangkitan Nasional dalam kehidupan pribadi dan bersama. Oke. Terima kasih, Niko. Siapa lagi? Silakan bisa menyempurnakan tema Harkitnas 2021. Rafael, silakan Rafael. Yes. Apa nak tema kita? Pikenso sudah mulai nih, Asimov. Wek-wek lagi nih Joshua. Diskusi interaktif memaknai Hari Kebangkitan Nasional dalam kehidupan pribadi dan bersama. Coba nak, yang lain adakah yang lain? 2021 ya, tahun 2021. Ada Bu Nelly? Ada Bu Nelly? Bu Nelly? Ya, Suster. Apa tema kita, Bu? Temanya sesuai dengan anjuran pemerintah itu adalah bangkit kita bangsa yang tangguh. Yes. Ya, tepuk tangan buat Bu Nelly. Gini, tepuk virtualnya kayak gini nah, tepuk virtual begini ya. Yes, ya. Bangkit kita bangsa yang tangguh gitu ya. Wow, keren banget gitu ya. Jadi Niko, tadi temanya kita di tahun 2021 di Harkitnas ini adalah bangkit kita bangsa yang tangguh gitu ya. Keren banget, tangguhan ya. Apa sih artinya tangguh? Ada Veronica Chen. Silakan Vero, apa sih artinya tangguh bagimu, Nak? Silakan Vero. Khusus tadi macet-macet. Oke.
tema Harkitnas kita di tahun 2021 itu adalah bangkit. Kita bangsa yang tangguh. Ya. Apa artinya tangguh bagimu, Vero? Biasa tuh kita dengar gitu ya, ayo tangguh, tangguh, tangguh gitu. Apa sih artinya tangguh untuk Vero? Silakan Vero. Atau ada yang mau membantu Vero menjawab pertanyaan Suster? Ya, ada Valencia. Lovely, silakan Valen. Tidak mudah menyerah. Tangguh itu sama dengan tidak mudah menyerah. Oke, Ricci, silakan Ricci. Tangguh untukmu apa, Ricci? Gagah. Tangguh itu gagah, gagah gitu. Pernah nggak punya pengalaman seperti apa Ricci itu bilang apa namanya gagah itu sama dengan tangguh gitu, Rick? Boleh cerita dikit dong, Ricci? Pernah nggak kamu ngalami gitu ya? Aku sekarang ini aku harus tangguh gitu. Pernah nggak punya pengalaman? Ricci? Enggak sih, Sus. Oke, baik. Ada Mafrizal, silakan Mafrizal. Mafrizal. Ya, Sus. Ya, silakan Nak. Apa artinya tangguh bagimu? Pribadi yang tidak merasa lemah terhadap sesuatu yang terjadi dan menimpanya. Pribadi yang tidak lemah terhadap sesuatu yang menimpa. Oke, Mafrizal, Suster pengen tanya nih. Kamu pernah nggak punya pengalaman itu, Nak? Bahwa kamu suatu hari, kamu mengatakan pada dirimu sendiri, "Is, aku tangguh, yes," gitu. Mafrizal. Ya, Sus. Iya, Nak. Silakan, Nak. Kenapa, Sus? Pernah nggak suatu hari pengalaman kamu waktu di SD, mungkin di SMP, mungkin waktu masa kecil, kamu mengatakan pada dirimu sendiri, yes, aku tangguh gitu. Pernah pas mau tanding. Oke, mau tanding di mana, Nak? Tanding di mana ya? Lupa, Sus. Pokoknya kayak kampus gitu dia. Oh, terus waktu itu apa? Gimana peristiwanya, Mafrizal? Rame sih yang nonton. Ya, tapi lawan ya hajar tinggal hajar aja. Wow. Pokoknya hayo tangguh gitu ya. Iya. Dan pada waktu itu menang apa enggak? Menang, Sus. Yes, nah itu dia gitu ya. Itulah efek dari semangat tangguh itu ya. Walaupun ditonton banyak orang, nggak peduli, hajar saja gitu ya, tangguh. Nah, akhirnya kemenangan bisa dicapai. Yes. Terima kasih Mafrizal untuk sharingnya, Nak. Keren banget. Adrian. Sama-sama, Sus. Adrian. Iya, Suster. Ya, Nak. Silakan. Apa artinya tangguh bagimu? Pantang menyerah. Pantang menyerah. Nah, Suster pengen denger nih, dan kita semua nih teman-teman mau pengen denger nih. Pernah nggak ada satu waktu bagi Adrian itu pantang menyerah dan itu hasilnya ada gitu? Silakan Adrian. Bentar, Sus, pikir dulu. Waduh, mikirnya berapa detik nih? 1 ya? Oke, sudah 1 detik. Gak pernah sih kayaknya. Kenapa, Nak? Gak tahu kejadian apa. Oke, nggak usah ada kejadiannya deh. Pernah nggak dalam kamu mensupport dirimu sendiri tangguh, lalu sesuatu yang kamu katakan pada dirimu itu tangguh, lalu ada efeknya gitu ya? Ada maknanya untukmu? Ya paling pas lagi main game, pas lagi turnamen. Pas lagi main game? Iya, pas lagi turnamen. Itu doang. Pas lagi turnamen. Terus? Habis itu ya walaupun poin pertama kali udah jatuh, tapi akhir-akhirnya bisa naik lagi. Terus apa yang kamu katakan pada dirimu sendiri? Tangguh itu tadi, semangat atau gimana? Pasti bisa. Oke, pasti bisa gitu. Nah ya, itu juga salah satu
bagian dari ketangguhan itu kita mengatakan pada diri kita sendiri, aku pasti bisa gitu ya, seperti tadi Mafrisal ya. Thank you Adrian untuk sharingnya ya. Ada di sini, ada siapa lagi di sini? Ada Abi. Ini kok cowok-cowok semua yang suster tanya ya, ceweknya mana ya? Sebentar lagi deh ke gilirannya ini. Abi. Ya, Suster. Silakan nak, apa artinya untukmu itu tangguh? Tangguh ya. Bentar. Tangguh tuh kayak berjuang dengan semangat yang pokoknya ya semangat banget gitu. Tanpa nyerah lah. Pantang nyerah. Pernah nggak Abi mengalami dalam pengalaman hidupnya, dalam pengalaman sekolahnya, dalam pengalaman belajarnya itu pantang menyerah? Oh, pernah sih, Sus. Kan dulu tuh nilaiku tuh kayak jelek banget gitu. Terus ya terus dulu kan nilaiku tuh jelek banget. Terus sekarang tuh udah mulai ningkat gitu. Wow, Ya pokoknya keren. sebenarnya aku udah mau nyerah tapi mikir aja gini. Ada orang tua kan harus membahagiakan kan. Ya udah coba-coba aja, toto bagus. Ya gitulah. Wah, hore. Abi luar biasa ya. Tadinya sudah mau menyerah, nilainya jelek melulu gitu ya. Wih, tapi sekarang tidak menyerah itu akhirnya membuahkan hasil ya, Bi ya. Keren ya, Bi. Nah, buatlah pengalaman itu menjadi pengalaman-pengalamanmu berikut ya, Nak ya. Kalau udah nilainya mulai jelek itu, ayo pompa lagi semangatnya, pantang menyerah gitu ya. Thank you, Bi. Nah, sekarang aku mau cari yang siapa ini ya? Ada Naisya. Silakan Naisya. Naisya. Naisya, apakah ada bersama kita? Waduh, suster nggak direspon. Tangguh itu bijaksana. Apa nak? Tangguh itu? Bijaksana. Oke, Naisya, bagimu tangguh itu bijaksana, nak. Boleh sedikit cerita sama suster dan kita semua di sini ya teman-teman. Apa maksudnya itu tangguh itu bagimu itu bijaksana? Boleh cerita sedikit, nak? Gak ada sih, Sus. Apa yang kamu maksud dengan bijaksana? Misalnya dalam proses dalam belajarmu, dalam tugas belajarmu, apa yang kamu maksud dengan bijaksana, Naisya? Suka sendiri aja, Sus. Kenapa? Sendiri. Boleh nak dengar? Nggak dengar suaranya? Menghormati diri sendiri aja. Menghormati Diri sendiri. menghormati diri sendiri. Maksudnya itu gimana, nak? Menghormati diri sendiri. Boleh lebih jelas menghormati diri sendiri itu misalnya contohnya Percaya gimana? diri. Oke, percaya diri ya. Terima kasih Naisya. Nah sekarang Naisya kalau percaya diri nih kok nggak buka open kamera nih? Nah ini salah satu wujud percaya diri nak. Kita tampil apa adanya gitu ya. Ini salah satu caranya bagaimana kita bilang kalau kita percaya diri. Menunjukkan diri siapa kita tanpa ada rasa malu ya. Kalau Zoom ya tunjukkan diri kita gitu ya. Ini salah satu wujudnya. Thank you Naisya, hebat, keren. Sekarang ada Elizabeth Viviana, Bu Pipi nih. Siapa lagi ya? Oh iya, ada Triantafilia. Ya, Suster. Silakan Triantafilia. Menurut saya tangguh itu kuat menghadapi suatu hal, Suster. Kuat menghadapi satu hal. Apa itu hal yang kamu maksud apa, nak? Kayak masalah itu, Suster. Oke, hal itu adalah masalah. Pernah nggak kamu ngalami sesuatu lalu memang kamu betul-betul terapkan ketangguhan itu? Boleh cerita? Belum pernah, Suster. Belum pernah. Oke, tapi semangat itu ada dalam dirimu gitu ya, tangguh gitu ya, menghadapi masalah yang ada gitu ya. Oke, thank you, Trian. Ada Gracia, silakan Gracia, Desti.
Menurut saya tangguh itu seperti kuat kalau dikasih tantangan gitu, Suster. Kuat jika diberi tantangan. Biasanya apa yang kamu maksud kalau diberi tantangan, Nak? Misalnya apa, Desti? Contohnya misalnya kayak saya waktu itu lomba itu kan ada hal-hal yang baru yang belum pernah saya temuin dan saya harus lewatin sendiri. Dan kamu katakan apa pada dirimu? Saya katakan ya udah lanjut aja nggak apa-apa gitu. Oh gitu. Pasti Oke. bisa. Iya, ya sederhana Nak ya. Kita katakan pada diri kita sendiri lanjut saja. Dan hasilnya pasti luar biasa gitu ya. Itu salah satu wujud bagaimana ketangguhan itu berefek, bermakna dalam kehidupan kita. Ya. Satu lagi, ada Lala kah? Ada di sini Lala? Iya, Suster. Oh iyalah, silakanlah. Apa untukmu tangguh lah? Sama kayak Pilih, kuat menghadapi suatu masalah. Oke lah, ada punya pengalaman nggak lah? Silakan lah. Misalnya nih, aku dulu pernah loh Suster punya pengalaman kayak gini, tapi aku katakan pada diriku sendiri, kamu harus tangguh. Dan ternyata saya bisa melewati pengalaman itu. Silakanlah. Kayak sekarang lagi pandemi, jadi harus kuat gitu. Harus kuat Jangan apanya mudah nih? menyerah dalam belajar, Oke. nggak ketemu teman. Iya, harus tetap kuat gitu. Iya, betul lah ya. Masa pandemi. Mengapa tema kita pada tahun 2021 ini adalah bangkit? Kita bangsa yang tangguh. Saya kira juga dalam konteks kita masih berada di masa pandemi. Ya, masa pandemi ini sungguh-sungguh tantangan besar sekali untuk kita sebagai pribadi maupun kita sebagai sebuah bangsa yang besar. Kenapa tema ini disuguhkan kepada kita? Supaya kita memang betul-betul kuat menghadapi situasi saat ini seperti tadi Lala bilang, masa ini masa pandemi. Ya, belajar dari rumah, nggak ketemu teman, nggak bisa kemana-mana gitu ya. Ekonomi sulit, mungkin papa mama kita juga kesulitan. Tetapi kita harus seperti tadi anak-anak bilang, kita harus kuat, kita harus tangguh menghadapi persoalan. Termasuk ketika kita belajar gitu ya. Ketika kita belajar, kita sudah mau menyerah. Tadi ada sharing tuh teman-temanmu Abi gitu ya. Nilainya sudah jelek banget gitu ya, sudah terkapar gitu ya. Tapi dia bilang, kok aku kayak gini? Nggak bisa kayak gini terus gitu ya. Lalu dia bangkit. Ya, bangkit dan belajar. Lalu akhirnya tadi Abi bilang, ternyata sudah beranjak pelan-pelan tapi pasti nilainya menjadi naik kembali. Nah, ini salah satu wujud bagaimana kita itu bangkit tangguh gitu ya di dalam keseharian hidup kita. Baik, sebelum Suster lanjutkan, Suster mau share satu lagu. Bangun Pemudi Pemuda. Nanti silahkan boleh ikut bernyanyi bersama-sama kita bernyanyi di ruang Zoom ini. Ya, jadi silahkan open mic dan kita akan bernyanyi, terserah, nggak peduli nanti suara kita cantik, bagus atau enggak. Tapi kita mari bernyanyi, ikutin suara nyanyian itu. Ya, oke, Suster share screen. Apakah terdengar suaranya? Terdengar Dengar sus. sus. Oke Nak, silahkan open mic, kita bernyanyi bersama. Nih Suster yang nyanyi loh ya. Silahkan kita bernyanyi bersama-sama. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, dengan bajumu sisihkan untuk negara, masa
Apa sus? Dengan menjadi tanggunganmu terhadap Nusa, menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Budi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Oke, ya Joshua. Joshua. Jos, Ya, Sus. satu kata untuk lagu tadi, nak. Semangat. Yes, oke. Tias, ada Tias? Iya, Suster. Ya, nak, silakan satu kata untuk lagu tadi. Silakan Tias. Satu kata untuk lagu tadi, nak. Halo, Tias, apakah ada? Araya, silakan Araya. Yesus. Silakan nak, satu kata untuk lagu tadi. Pantang menyerah. Ini suaranya siapa ya? Tias ya? Oke, pantang menyerah. Terima kasih. Christian, silakan Christian. Kalau saya, Suster, bekerja keras. Oke, kerja keras nak ya. Kerja keras, sing-singkan lengan bajumu gitu ya. Kerja keras. Audrey, silakan Audrey. Tangguh. Oke nak, tetap tangguh gitu ya. Mendengar lagu tadi satu kata. Misela Aura, silakan Misela. Misela Aura. Wah, Misela Aura sedang menyiapkan snack untuk kita nih. Nggak ada dia di Zoom itu gitu ya. Dia lagi menyiapkan snack untuk kita. Nanti habis kita Zoom, Misela sudah mempersiapkan untuk kita makan. Priscilla, silakan Priscilla. Priscilla ada bersama kita? Priscilla. Oke, nggak ada ya. Mana lagi? Valencia Lovely, silakan Valencia. Yang saya pelajari membangun negara, membela negara. Oke, siap bela negara nak ya, siap bela negara. Oke, terima kasih. Baik, ya sesuai dengan tema kita tadi dikatakan bahwa bangkit kita bangsa yang tangguh gitu ya. Lalu bagaimana tangguh itu kita maknai dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Oh iya, mungkin saya harus bertanya nih pada Bu Nelly gitu ya. Bu Nelly apakah masih ada bersama kita? Suster Lydia?
Waduh, Bapak Ibu gurunya pada kemana ya? Bu Leni? Yes, sir. Ya, Bu Leni, silakan Bu Leni. Apa itu maksudnya Bu Leni bangkit? Tadi anak-anak udah pada cerita tuh, bangkit itu baru gini, bangkit itu tangguh, tangguh itu tidak mudah menyerah, harus kuat menghadapi masalah. Nih bagi Bu Leni sebagai guru nih yang tiap hari ngajar anak-anak gitu ya, yang kadang-kadang bandel gitu kan. Nah ini tangguh itu apa ya Bu Leni? Buat Bu Leni memaknai tangguh itu gimana Bu Leni? Tangguh itu mau berjuang, suster. Oke Bu Leni, yes, tangguh itu mau berjuang gitu ya, mau, ada kemauan, ada dorongan dari dalam diri, itu adalah bentuk tangguh. Ya. Mereka yang tidak punya keinginan hanya slowly aja gitu ya, tanpa motivasi, ya nggak ada semangat tangguh dalam dirinya, nggak ada semangat bangkit. Ya. Kenapa orang itu tangguh? Kenapa orang itu mau bangkit? Menurut Suster Lydia gimana apa Suster? Kenapa seseorang itu kalau jatuh dan dia mau bangkit? Kira-kira kenapa Suster? Dalam hidupnya punya harapan ya. Jadi segala sesuatu dalam hatinya itu selalu ada harapan. Ada orientasi ke sana bahwa dia tidak berjuang sendiri. Oke. Saya tidak pernah berjuang sendiri. Ada orang-orang hebat di samping saya. Ya, maka apapun yang terjadi, jatuh, salah, pernah terpuruk, jangan pernah berhenti. Tetapi selalu ada harapan untuk berjuang, bangkit, bangkit, terima kasih Suster. dan bangkit. Ore, tetap bangkit gitu ya. Orang yang sudah jatuh dan mau bangkit, dia melihat sesuatu dalam hidupnya. Apa itu? Bu Vivi, silakan Bu Vivi. Gimana, sih? Orang yang mau bangkit? Kenapa seseorang itu yang jatuh dan dia mau bangkit? Kira-kira ada apa dalam diri dia? Dia pasti bisa memotivasi dirinya dan mempunyai tujuan dalam hidupnya untuk meraih sesuatu. Iya betul. Maka dia harus bangkit. Benar. Dia punya harapan. Ya. Iya betul. Jadi anak-anak sekalian, kenapa seseorang itu mau bangkit ketika dia sudah jatuh terpuruk gitu ya, seperti tadi sharingnya Abi gitu ya. Karena di dalam hidupnya dia punya tujuan dan harapan. Ya. Orang yang tidak punya tujuan dalam hidupnya, orang yang tidak punya harapan, ketika dia menghadapi sesuatu masalah tadi seperti Lala bilang, ya sudah tewas gitu ya. Udah nggak mau ngapa-ngapain, ya sudah kurung diri saja di dalam kamar, nggak mau lagi bergaul, nggak mau lagi berteman. Dia merasa dunia ini menimpa dia. Tidak lagi punya harapan. Tidak lagi merasa bahwa ada orang-orang hebat di samping dia seperti tadi kata Suster Lydia. Dia merasa tidak ada lagi punya teman-teman. Itu yang membuat seseorang tidak mau bangkit. Tetapi ketika seseorang itu menghadapi persoalan, menghadapi masalah, dan dia mau bangkit karena dia tahu bahwa dia punya tujuan yang belum sampai. Ya, Kevin, dia tahu bahwa dia punya tujuan yang mau dia raih, tetapi belum sampai. Maka ketika dia jatuh, dia bangkit. Dan apa yang membuat dia bangkit? Karena dia percaya, aku punya teman-teman. Aku punya orang-orang hebat di samping kanan kiri saya, yaitu Bapak Ibu guru kalau di sekolah gitu ya. Ada teman-teman yang bisa saya curhat. Ada Bapak Ibu guru di sekolah yang bisa menjadi teman curhat saya. Ada papa mama di rumah. Ada kakak adik, popo, cici. Itu yang membuat kita selalu bangkit. Ini artinya bangkit kita adalah bangsa yang tangguh. Ya, sebagai sebuah bangsa, pada saat ini kita sangat terpuruk gitu ya, sangat terpuruk. Secara ekonomi kita terpuruk. Bahkan kemarin waktu Lebaran pemerintah mengatakan tidak boleh pulang kampung gitu ya. Semua orang sedih. Bahkan berusaha untuk mencari segala cara bagaimana caranya pulang kampung, tetapi tetap saja disuruh pulang gitu ya, disuruh putar balik.
itu adalah satu kondisi yang sungguh-sungguh terpuruk. Ekonomi kita melambat, semua orang susah. Mungkin papa mama kita juga sekarang ini kesulitan. Ya, mengapa pemerintah membuat tema kita pada kesempatan kali ini dengan Indonesia tangguh? Ya, kita sebagai bangsa tangguh. Kenapa? Dari mana kita punya bangsa yang tangguh? Yaitu dari kalian-kalian ini, dari individu-individu kita yang ada di sini, yang semuanya siap menghadapi segala situasi dengan tangguh. Lalu sebagai bangsa kita menjadi lebih tangguh lagi, gitu ya. Nggak mungkin kita sebagai bangsa tangguh kalau kita secara individu itu menjadi lemah. Ya. Bangsa yang tangguh yaitu kumpulan dari pribadi-pribadi yang tangguh. Maka ayo, kalau kita mau bangsa kita tangguh, sebagai pribadi kita juga harus bangun ketangguhan itu dalam diri kita. Bangun rasa kesiapan untuk selalu bangkit. Hanya karena itu, tanpa itu Indonesia tidak apa-apanya. Ya. Indonesia tidak mungkin bangkit kalau kita sebagai pribadi-pribadi tidak bangkit. Maka suster mau men-sharekan satu video pendek. Ini salah satu contoh, mungkin banyak banget yang bisa kita lakukan ya. Bagaimana semangat kebangkitan itu kita wujudkan di dalam berbangsa dan bernegara. Ya. Ini hanya salah satu saja yang dibuat oleh teman-temanmu dari komunitas Small Step Community. Ya, ini salah satu wujud kebangkitan, wujud ketangguhan kita sebagai bangsa. Kita mengatasi persoalan bangsa kita dengan satu cara, dengan langkah-langkah kecil. Ya, yuk, suster ajak kalian untuk melihatnya. Ya, suster sharing ya, suster share screen. Selamat menikmati. Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí. Cemplungin di sini aja. Ya, ini salah satu wujud bagaimana semangat ketangguhan, semangat kebangkitan itu kita maknai dalam kehidupan kita. Ya, tentu banyak cara yang bisa kita lakukan bagaimana kita mewujudkan semangat kebangkitan itu dalam kehidupan kita berhubungan dengan persoalan kebangsaan yang kita hadapi. Ya, salah satunya kan sekarang ini kita sedang menghadapi krisis
ekologi, krisis lingkungan hidup. Bumi kita sekarang ini sakit. Ya. Tadi Bapak Paus menyerukan kepada kita semua, ya. Mari kita berbuat sesuatu untuk bumi kita yang sekarang sedang sekarat dan menangis. Loh, kok sekarat, Suster? Kok menangis? Ya, wujudnya apa? Apa buktinya bahwa bumi kita ini sakit? Yaitu kita sekarang ini selalu dihadapkan pada cuaca ekstrim. Banyak terjadi bencana di mana-mana. Panas luar biasa. Ya, kalau kalian di siang hari itu keluar, ini panasnya tidak bisa toleransi gitu ya, panas sekali. Nah, ini salah satu persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita, bukan hanya kita, dunia gitu ya, dunia menghadapinya sekarang. Nah, maka apa yang kita buat sebagai wujud ketangguhan kita sebagai bangsa? Apa yang kita lakukan wujud ketangguhan kita sebagai anak-anak bangsa? Yaitu berbuat sesuatu. Nah, tadi apa yang oleh teman-temanmu tadi? Yaitu mereka bersedia berlelah-lelah, hujan-hujan untuk membersihkan pantai. Sebagai salah satu media, kenapa pantai kita harus bersih? Supaya pantai kita terjaga. Ya, kenapa pantai kita harus bersih? Supaya tumbuhan terumbu karang, semua yang ada di dalamnya terawat dengan baik. Tidak dirusak ekosistem laut kita dengan sampah. Yes, Dan. Nanti kalau dicariin Suster. Itulah yang kita bisa lakukan sebagai anak-anak bangsa, anak-anak sekalian. Ya, jadi kita tidak bisa berpangku tangan dengan berpura-pura tidak tahu terhadap persoalan bangsa kita. Ya, kita sedang dihadapkan pada satu situasi. Hanya salah satu contoh ini adalah soal lingkungan hidup. Ya, tahun 2045 kita akan menghadapi Indonesia Emas, 100 tahun Indonesia merdeka. Ya. Dan bersamaan dengan itu kita dihadapkan kepada isu pemanasan global yang sungguh sangat krusial, sangat krisis. Sudah tidak bisa lagi kita diprediksi bahwa di tahun 2045 itu panas bumi ini naik antara 3 sampai 4 derajat Celcius. Kita bisa bayangkan ya, seperti Suster juga sudah sampaikan pada kalian. Beberapa waktu lalu banyak orang-orang di India, masyarakat India itu meninggal karena kepanasan, ya, karena suhu udara yang panas. Kita masih bersyukur, bukan bersyukur karena kita tidak menghadapi itu ya, tetapi ini warning untuk kita, peringatan penting untuk kita, bagaimana kita peduli, bagaimana semangat kebangkitan, bagaimana semangat ketangguhan itu kita wujudkan dalam kehidupan berbangsa kita. Dengan langkah-langkah kecil kita. Ya, misalnya seperti selalu kita katakan, selalu Suster katakan pada kalian, menjaga lingkungan tetap bersih, membuang sampah pada tempatnya, ya, tampak sepele anak-anak sekalian ya. Tapi kalau itu menjadi habitus kita, menjadi kebiasaan baik kita, seperti kalian katakan, mengurangi penggunaan listrik, mengurangi penggunaan air bila tidak perlu, lalu membuang sampah pada tempatnya, tidak membawa kantongan ke pasar, ke supermarket kalau belanja. Nah, itu semua adalah langkah-langkah kecil kita, bentuk ketangguhan kita, bentuk kebangkitan kita sebagai sebuah bangsa. Untuk apa? Merawat bumi kita. Ya. Ada contoh lain, ya, semangat belajar. Ya. Kita tahu belajar dari rumah sekarang ini tidaklah mudah. Ya. Kalian pasti sudah bosan luar biasa. Tetapi itulah faktanya yang ada sekarang. Apakah kita menyerah pada keadaan? Tentu tidak. Ya. Kita tidak boleh dengan alasan PJJ lalu semangat belajar kita kendor, nilai-nilai kita menjadi buruk. Ya. Tidak. Tetapi justru tantangan itu harus kita jawab. Bahwa masa pandemi, masa COVID-19 tidak boleh mengurangi sedikit pun semangat belajar saya dan nilai-nilai akademik saya. Juga semangat pertindakan-tindakan kita. Ya. Kendati pun kita tidak bisa keluar secara bebas ya. Teman-temanmu tadi yang small step community itu, kita ke pantai, membersihkan pantai tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Ya.
Ini yang bisa kita lakukan, langkah-langkah kecil. Ya, dan berharap itulah bentuk ketangguhan kita, itulah bentuk dari kebangkitan kita sebagai sebuah bangsa. Ya, sekali lagi, bangsa kita akan tetap tangguh dan bangkit kalau kita sebagai pribadi-pribadi, anak-anak bangsa ini punya karakter yang selalu siap untuk menghadapi segala sesuatu dengan tangguh dan siap untuk bangkit. Hanya dengan cara itu, kita sebagai bangsa itu tangguh dan bangkit selalu. Ya. Oke, 113 tahun usia kebangkitan nasional. Ya, masih banyak ke depan tantangan kita dan kalian yang akan ada di bumi ini kelak. Suster, Bu Pipi, Bu Nelly, Suster Lydia, mungkin tidak akan nanti umurnya jauh sebelum seperti kalian gitu ya. Kalian akan masih menghadapi banyak tantangan ke depan. Lebih banyak lagi. Maka kalau sekarang tidak membangun sikap tangguh, kita akan terlindas. Ya, seperti kalau kita dilindas kereta api gitu ya, hancur. Ya, bersamaan dengan hancurnya bumi kita. Maka mari dengan langkah-langkah kecil kita bisa merawat bumi kita, wujud dari ketangguhan dan kebangkitan kita sebagai bangsa. Ya. Hanya karena itu kita mampu bangkit sebagai sebuah bangsa. Lalu 113 tahun usia kebangkitan nasional menjadi tidak sia-sia. Ya. Para founding father kita, bapak-bapak bangsa kita telah berjuang. Kenapa dulu ada kebangkitan nasional? Yaitu bagaimana para bapak bangsa kita itu menyatukan seluruh kekuatan bangsa yang tadinya itu kedaerahan gitu ya. Daerah sini berjuang, daerah sana berjuang, daerah Lampung berjuang, daerah Medan berjuang. Tetapi dengan semangat kebangkitan, para bapak bangsa itu menyatukan semua kekuatan secara nasional. Maka lahirlah Hari Kebangkitan Nasional. Ya, maka mari kita maknai Hari Kebangkitan Nasional ini dan kita tidak sia-siakan perjuangan kerja keras para bapak bangsa kita yang sudah mengumpulkan kita sebagai sebuah kekuatan bangsa yang luar biasa. Ya. Kita bersyukur bertanah air, berbangsa dan bernegara Indonesia. Tidak ada negara sekaya negara kita, tidak ada bangsa sehebat bangsa kita. Ya. Kita adalah bangsa-bangsa yang luar biasa. Dan itu tercermin di dalam semangat kita sebagai pribadi dari anak-anak bangsa. Maka mari saya mengundang kita semua, Bapak Ibu Guru, Suster, mengundang kita semua untuk tetap tangguh sebagai anak bangsa. Supaya bangsa kita secara nasional juga bisa bangkit dari situasi pandemi sekarang ini. Itu dari Suster, silakan masih ada waktu 5 menit dari Suster Lydia, dari Bu Leni, dari Ibu Leni, dari Bu Vivi. Silakan saya mengundang atau dari Bapak Ibu Guru yang hadir di Zoom ini untuk menyampaikan sesuatu penyemangat buat kita semua di Hari Kebangkitan Nasional ini. Silakan. Saya, Suster. Oke, silakan Suster Lydia. Oke, untuk Suster, Bapak Ibu, dan anak-anak hebat semuanya di Hari Kebangkitan Nasional ini, saya hanya mau mengajak kita dengan cara kita masing-masing, dari rumah kita masing-masing, bangkit, berjuang. Kita adalah orang-orang hebat, kalian adalah anak-anak yang hebat, terus berjuang, jangan pernah menyerah. Oke, selamat dan berjuang. Kalian pasti bisa. Siap, Suster. Terima kasih. Bu Leni, ada Bu Leni? Ya, Suster. Silakan Bu Leni. Ya. Baik, di Hari Kebangkitan Nasional ini saya mengajak kita semua untuk mari bangkit bergerak untuk mencapai Indonesia maju. Jadi mari kita semuanya bangkit bergerak bersama untuk mencapai Indonesia maju. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Bu Leni. Indonesia maju, Indonesia emas ya. 2045 kita harus sambut ya. Silakan Bu Vivi. Pada kesempatan ini saya mau mengajak kita semua semangat terus ya, jangan menyerah.
apapun keadaan kita sekarang, pandemi, belajar di era pandemi, dan keadaan di rumah kita apapun itu, kita harus bangkit, semangat, ingat tujuan kita, ingat harapan-harapan kita, mari kita bergerak, lakukan perubahan untuk diri kita, yang nantinya juga pasti akan berguna untuk orang di sekeliling kita dan negara kita Indonesia. Demikian, Sister. Terima kasih. Sekarang dari anak-anak silahkan, masih kita punya 3 menit, kita berlomba untuk menuliskan satu kata sebagai spirit untuk kita semua di kolom chat. Silakan nak, satu kata di kolom chat dari kita semua. Kita masih ada 85 orang, berarti nanti ada 85 chat. Ya, silakan tuliskan satu semangatmu yang hidup dan menggelora dalam dirimu sekarang. Silakan. Suster tunggu. Oke, yakin pasti bisa, pantang menyerah, bangkit. Yes. Sabar, Kalistus. Oke. Semangat, percaya diri. Lanjut. Ya, tegar. Baik, Joshua. Dari Joshua, kuat dan tidak menyerah. Yes. Suster bacakan, nak ya. Silakan, nak. Mari kita berlomba, berjuang, tangguh. Jangan putus asa, pantang menyerah. Gigih. Pasti bisa. Ya, terus berjuang dan pantang menyerah. Selalu mencoba. Berjuang. Yes. Lanjut. Percaya diri. Oke. Selalu konsisten. Yes, konsisten ya, happiness. Terima kasih Rafael, selalu happy gitu ya. Oke, tanggung jawab. Selalu mencoba. Iya. Terus berjuang apapun yang terjadi dari Naisha. Ya, oke. Happiness, semangat. Dari Dorothea, selalu percaya diri. Ya, oke, semangat. Ya, santai saja kata Vikenzo ya. Wah, ya oke Vikenzo, santainya semoga santai tetapi serius nak ya. Semangat, berani mencoba hal-hal yang baru dari Jessica. Yes, betul nak ya, kita harus selalu mencoba hal yang baru. Bertanggung jawab, percaya diri. Iya, baik, luar biasa. Terima kasih semuanya untuk semangatnya. Dan sekali lagi, Suster mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional. Semoga kita tetap bangkit, kita tetap tegar, kita tetap tangguh sebagai anak-anak bangsa. Oke, sampai jumpa. Sukses untuk kalian semua. Boleh tulis di kolom reaction supaya kita ada foto bersama. Silakan Suster Lydia, mungkin bisa difoto, Suster. Oke, lembar pertama. Slide pertama. Karena kasih kolom reaction-nya supaya ada ramai di tempat kita gitu ya. Yes, mari. Oke. Wah, tunggu Suster sebentar nih. Nah, baru muncul semua. Oke, Suster, silakan. Oke, slide 1. Yes. Slide 2, yang tutup kamera nggak kebagian Silakan foto, tetap kolom reaction-nya diberi. Slide 3. Iya, lembar ketiga. Kolom reaction-nya, nak. Silakan. Yes. Wow. Oke. Slide 4. Nggak ada orangnya. Oh, yang keempat nggak ada ya? Kosong ya? Nggak ada orangnya kabur. Oh, masih 82. Yes. Apa itu tinggal kasih nangis deh. Itu juga semangat Hari Kebangkitan ya. Tidak menyerah. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan pelajaran dan sukses untuk kita semua. Bye-bye.